Hai semua, jumpa lagi dengan YNT di sini. Oke, kali ini kita akan langsung aja bahas ya. Ini dia, sip ya, punya dana 5 juta, tapi bingung mau pilih yang mana antara Infinix GT20 Pro atau Poco F6. Kali ini saya akan bagi dari 4 kriteria. Itu yang pertama modelnya dulu, model atau tampilannya dia. Jadi sangat jomplang sekali ya antara Infinix GT20 Pro sama Poco F6. Kalau model dari GT20 Pro dia sangat ramai sekali ya, tuh. Sepertinya segmented sekali untuk para gamer. Jadi yang kalau teman-teman nggak masalah dengan model rame sih, ini cocok ya, cocok aja. Cuman kalau teman-teman yang nggak suka model yang rame, itu kan banyak desainnya, apalagi ada lampunya gini ya, LED. Ya teman-teman ambil ini aja, Poco F6. Dan kalau dari depan sih sama-sama bagus ya, tuh dia ini apa sih namanya, lupa lagi saya namanya. Pokoknya bingkainya dia sama-sama tipis ya, tuh bagus kan, dia sama-sama tipis. Dan yang di bagian bawahnya juga ya lumayan tipis lah ya. Dan dia ukurannya dia agak kecil ya, si Poco F6 agak compact lah ya, soalnya dia kan pakai ini ya, ukuran layarnya dia 6,67, sedangkan kalau yang Infinix dia kan 6,7, selisih dikit. Cuma teman-teman cari yang agak compact ya, Poco F6 bisa lah ya. Untuk layarnya dia sama-sama AMOLED ya, jadi sama-sama bagus tanpa kendala semua, saya suka semua. Dan dia sama-sama nggak ada ini ya, lubang jack audio tuh nggak ada ya, tuh. Bawahnya juga nggak ada, samping kirinya nggak ada juga. Jadi ya sudah sama-sama lah ya, layarnya sudah sama-sama bagus dan sama-sama Type-C dan nggak ada lubang kebahagiaan. Kalau tampak depan juga pinggangnya juga sama-sama tipis ya, tipis sekali. Dan kalau dari belakang sih ya yang paling membedakan ini ya, kalau ketipisan sih mirip ya, tuh kalau ketipisan sih mirip-mirip, cuman agak tipis ini dikit lah rasanya. Dan kalau yang paling penting sih dari belakang ya saya ulangi lagi ya, kalau teman-teman suka yang polos-polos sih mending ini aja, buat 6. Dan kalau teman-teman nggak masalah dengan desain yang lebih rame ya ambil ini aja. Lebih ada ini ya, ada LED-nya, lampu LED, bisa buat notifikasi juga. Kalau buat nongkrong sih lumayan ya, bisa catching. Kalau teman-teman di kota nongkrongan pasti wah, apaan tuh, HP keren kok, bisa nyala-nyala. Tapi ya bisa juga, wah apa tuh HP norak kok. Ya tergantung selera aja ya. Jadi itu ya untuk poin pertama, desainnya sih gitu. Oke, kita lanjut ke poin kedua, yaitu ini ya, masalah charger. Kalau masalah charger sih, kalau dari Poco F6 dia ini ya, chargernya besar ya, dia 90 watt dan baterainya dia cuma 5000 ya, standar lah ya. Nah kalau ini si GT20 Pro sebenarnya untuk baterainya sama ya, 5000 mAh, cuman chargernya lebih pelan ya, 45 watt setengahnya ini. Cuman kelebihannya si GT20 Pro dia punya ini ya, fitur bypass charging. Jadi bisa dicolokkan ke charger tanpa ngecas ya kalau buat ngegame. Jadi kalau bypass charging ini lebih cocok ke ini ya, buat teman-teman yang kerjaannya jadi bartender atau ya pokoknya yang jaga warung lah, abang-abang jaga warung kan biasanya. Kalau dari pengalaman saya ya, teman-teman saya yang jaga warung, biasanya tempat saya nongkrong itu, teman saya itu kan ini ya, main Mobile Legends biasanya pas pas jualan gitu kan, ini ya ada yang ngajak mabar. Nah, biasanya kan baterainya sering ini ya, sering habis. Dan ketika mau ngecas biasanya juga kan, namanya juga ini ya teman-teman nongkrong ya di warung ya, colokan aja dan baterainya kan pasti awet ya, bisa bebas charging. Jadi lebih cocok lah buat teman-teman yang kerjanya jaga warung ya, yang jualan warung pasti paham kok ya. Pasti paham lah ceritanya penjaga warung ketika ada teman-teman yang ngajak mabar. Jadi itu ya untuk teman-teman, kalau ya lebih cocok bypass charging ini buat ini ya teman-teman yang jaga warung. Kalau yang ini ya buat teman-teman yang ini aja ya, sukanya butuh mobile ya, atau bergerak cepat dan ngecasnya pingin cepat ya, ambil ini aja, buka F6. Jangan buat teman-teman yang suka jaga warung tadi ya, kan jarang mobile ya, pasti yang namanya juga jaga ya, nggak bisa kemana-mana, seringnya diam di tempat ya. Ini aja bisa bypass charging, lebih aman di baterai. Itu ya untuk poin kedua, baterai dan kecepatan casnya. Oke, untuk masuk yang poin ketiga, yaitu yang paling penting ya, adalah performa. Seperti yang ada di video saya sebelumnya yang tentang kedua HP ini. Kalau GT20 Pro dia Antutunya 900 ribuan ya, dan sedangkan kalau Poco F6 Antutunya punya saya 1,5 juta ya. Dan terbukti ya di video sebelumnya juga ya, keduanya ya masih inilah ya, masih memberikan perlawanan ya, kira-kira hampir imbang. Jadi kalau di video sebelumnya, kalau saya sih, kalau ini ya teman-teman cari yang stabil bermain ngegamenya tanpa kipas, ambil yang ini aja, GT20 Pro. Dia sangat stabil sekali ya tanpa kipas, enak lah pokoknya tanpa kipas. Nah sedangkan kalau teman-teman nggak masalah pakai kipas atau punya cooler yang bagus ya, entah itu Peltier atau kipas biasa, dan ya pokoknya tahu caranya ya, tahu caranya menaklukkan panas dari HP, ambil ini aja, Poco F6. Karena dia ya sudah kita lihat sendiri ya dari video sebelumnya, dia memang performanya jelas lah ya,
ya 8S Gen 3 AnTuTu 1,5 juta ya lebih bagus, cuma ya kelemahannya itu ya kelemahan terbesar, kalau dia sudah panas ya langsung bergejolak ya, jadi langsung turun FPS-nya ya, nggak stabil lah itu. Jadi itu ya, dan sangat ini ya, sangat mengejutkan sekali ya GT20 Pro, dia nggak terlalu terbantai ya sama Poco F6 ini, meskipun selisihnya 600.000 ya kira-kira ya seorang AnTuTu-nya, ternyata ini nggak terlalu kebantai, malah lebih unggulnya di ini ya, stabilnya dia ya, meskipun suhunya 41-an dia masih sangat stabil ya tuh. Jadi oke, buat teman-teman yang cari kestabilan tanpa main game tanpa kipas, ambil ini aja GT20 Pro. Tapi kalau teman-teman sudah tahu caranya menangani panas di HP, atau teman-teman punya cooler atau pendingin yang bagus ya, ambil aja Poco F6. Performanya memang tinggi, tapi ya itu kelemahan utamanya ya, cepat panas. Oke, untuk performan poin yang ketiga udah, dan untuk poin yang terakhir jelas harga ya teman-teman ya. Jelas harga. Kalau ini kan punya saya ya, GT20 Pro ini waktu rilis harganya 4,3 ya. Ya 4,4 lah ya. Untuk semuanya atau tetek bengeknya atau ya total ya lain-lainnya ya, totalnya 4,4 tuh masih ada kembali. Kalau sekarang atau beberapa waktu ini kan ada ini ya, biasanya ada promo ya, potongan harga mungkin bisa 4,2, 4,3 atau bahkan 4 ya, 4 jutaan aja. Tapi ya kita patokannya ini aja lah ya, harga yang standar aja 4,4 yang di online tuh. Untuk varian 12256 ya 4,4, sedangkan untuk yang ini Poco F6 yang 8256 di harga 4,9 ya, jadi selisih berapa, 500.000 ya, selisih 500.000 ya nggak terlalu jauh lah ya. Jadi kalau uang teman-teman mepet di 4,5 juta atau 4,4 ya ambil ini aja GT20 Pro. Kalau memang budgetnya pas 5 juta ya ini aja lah ya. Ya seperti itu ya. Oke, jadi itu ya beberapa poin ya buat teman-teman bisa pertimbangkan. Sekali lagi, untuk kalau punya kira-kira budget 4,5 atau 5 juta kok bingung pilih antara GT20 Pro atau Poco F6 tuh ya, kita rangkum dari poin pertama yaitu tentang desain. Kalau teman-teman suka atau nggak masalah dengan desain yang rame sih, ambil ini aja ya, ambil GT20 Pro. Tapi kalau teman-teman suka model yang kalem atau yang nggak neko-neko, nggak rame atau ya simple aja, ini aja bukan itu. Untuk poin yang kedua tentang baterai dan chargeran ya. Kalau baterai sih sama-sama 5000 mAh, cuman kalau di GT20 Pro dia unggulnya di ini ya, dia punya bypass charging. Jadi untuk teman-teman yang kerjaannya T atau penjaga warung sih, yang dibutuhkan yang ini ya, bypass charging tuh. Tapi kalau teman-teman butuh yang cuma ngecasnya cepat aja ya ambil ini aja Poco F6 itu. Poin kedua. Dan poin ketiga tentang performa ya, meskipun AnTuTu GT20 Pro cuma 900 ribuan ya, selisih 600.000 dari Poco F6, tapi ternyata performanya sangat stabil ya ini ya GT20 Pro tanpa kipas ya. Jadi kalau teman-teman cari yang performa ngegame tanpa kipas stabil ya ambil GT20 Pro aja. PUBG M dia sangat stabil ya, 119 ya dia GT20 Pro. Dengan kalau Poco F6 ya memang kalau kita pakai kipas atau kita pakai pendingin ya memang bisa sampai 119 fps stabil juga ya. Cuman ya itu ketika dia nyentuh suhu ya hitungannya panas ya, mulai panas ya mulai nggak stabil ya. Tapi kalau awal-awal ketika dingin sih enak ini ya. Jadi kalau buat ngegame tanpa kipas sih bahaya ya, Poco F6 lebih bagus dan yang GT20 Pro stabil tanpa kipas. Ada itu untuk poin yang ketiga ya. Dan untuk poin yang terakhir tentang harga ya, seperti tadi ya, kalau uang teman-teman mentok di 4,5 ya ambil ini aja GT20 Pro, dia sudah bagus ya, perannya bagus. Tapi kalau teman-teman punya lebih dan mentoknya di 5 juta ya ambil ini aja, atau ya terserah teman-teman sih ya. Dari keempat poin tadi saya kembalikan lagi ke teman-teman, preferensinya atau kebutuhannya teman-teman yang mana. Jadi ya udah gitu aja, terima kasih sudah menonton dan semoga membantu teman-teman dan terhibur. See you next video. Dah. Cuy, ini baru bisa dibandingkan cuy. Meskipun beda kelas chipset ya, tapi kan PUBG 120 fps sama-sama kebuka nih. Jadi bisa dong dibandingkan. Dan halo, apa kabar 8S Gen 3 yang satunya? 8 juta masa nggak bisa dibandingkan? Padahal bisa PUBG 120 fps loh.